Shalom, selamat sore. Biarlah hari ini kita mau bersuka di dalam Tuhan karena Tuhan sudah memberkati hidup kita semua. Kita percaya ketika kita dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan, kita bersuka bersama dengan Tuhan, maka Tuhan hadir di tengah-tengah pujian umat. Tuhan akan memberkati setiap kita. Puji nama Tuhan. Bapa yang baik, sore hari ini Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu yang sudah Engkau nyatakan dalam hidup kami. Hati kami sangat bersuka cita karena pertolongan-Mu begitu nyata dalam hidup kami. Engkau begitu hadir dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan, sore hari ini Tuhan, kami mau memberi yang terbaik dari pujian kepadamu Tuhan. Karena hanya Engkau yang kami sanjung. Engkau yang luar biasa dalam hidup kami. Kami mau bersuka cita bersama-sama hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan. Bersuka. Dalam Tuhan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah.
katakan bersuka bersama Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari Yes Tuhan. Amin. Bersuka. Yes Tuhan. bersuka cita. Sekarang bersuka. Bersuka Sekarang. Sekali lagi katakan sekarang. bersuka, bersuka cita. Haleluya. 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 Kami bersyukur Tuhan. Hanya ucapan syukur yang bisa kami naikkan kepada Engkau. Engkau luar biasa Tuhan. Kami tak dapat membalas semua kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Amin Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu? Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu? Yes. Dengan apa ku membalas cinta? Oh Yesusku, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu Tuhan? Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia. Yes Tuhan, kami mau bersyukur Tuhan karena kebaikan-Mu. Selalu bersyukur. Kau Bapakku yang ku mau selalu bersyukur.
Tuhan, kami mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Tahukah saudara, ketika kita bersyukur kepada Tuhan dengan iman, Tuhan hadir, Tuhan menjamah hidup kita. Apa yang engkau bawa hari ini pada Tuhan, engkau yakin bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas, itu akan melakukan perkara yang dahsyat. Dengan bersyukur kita mengalami mujizat Tuhan. Dengan bersyukur kita mengalami terobosan-terobosan baru. Sebab itu, ungkapkanlah isi hatimu yang paling dalam kepada Tuhan. Bahwa Tuhan, aku mau bersyukur. Engkau begitu baik, Engkau begitu luar biasa. Kami mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Sekali lagi lebih sungguh-sungguh katakan amin. Tuhan selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Biarlah kuasa Tuhan memenuhi setiap kita. Roh Kudus penuhi kami. Roh Kudus bawa kami lebih lagi mengalami hal-hal yang indah. Bersamamu kami akan malah mengalami sesuatu yang luar biasa dalam hidup ini. Haleluya Tuhan. Allah Roh Kudus penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, yes, ubah hatiku, celikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan.
selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hati kami Tuhan, ubah hatiku, celikanlah celikanku, jamahlah ku rindu hadirat kami sembahkan Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Sekali lagi katakan, Allah Roh Kudus penuhi kami. Amin. Allah Roh Kudus penuhi kami. Kami rindu selalu dalam hidup Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus. Yes Tuhan. Ubah hatiku, celikanku, jamahlah. Oh, inilah ku rindu hadirat-Mu. Oh, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Sekali lagi katakan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu, oh bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan untuk sore hari ini. Kami bisa ada di dalam rumah Tuhan untuk memuji dan memuliakan Engkau. Biar kami terus diajar untuk selalu bersyukur, memuliakan Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang
Maha besar, yang Maha kasih atas setiap hidup kami. Dan sebentar kami akan belajar dari kebenaran-kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, biar Engkau yang hadir baik kami yang di gereja. Engkau juga lawat kami semua yang di rumah atau dimanapun kami sedang belajar kebenaran firman-Mu. Kuasai setiap kami ya Tuhan. Supaya firman-Mu adalah firman yang hidup. Firman yang terus membuat kami bertumbuh menjadi umat Tuhan yang dewasa kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap belajar dari firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara, puji Tuhan kita bisa ketemu lagi dalam pendalam Alkitab. Untuk sesi ini, saya tergerak untuk kita mendalami bersama-sama surat Efesus. Surat Efesus. Saya yakin setiap kita mungkin sudah banyak membaca, menggali. Tapi mari, setelah saya berdoa cukup panjang, saya merasa digerakkan Tuhan untuk kita sama-sama belajar dari surat yang sangat penting ini. Nah, untuk hari ini Bapak Ibu, PA saya beri judul dengan sebuah pertanyaan, yaitu apakah Anda benar-benar diselamatkan? Dan kalau kita mempelajari surat Efesus, dari ayat per ayat, dari pasal ke pasal, kita akan menemukan kalau kita yakin bahwa kita akan selamat atau tidak. Surat Efesus menjelaskan cukup panjang lebar. Kita harus tahu Bapak Ibu, dengan era keterbukaan kita bisa belajar begitu banyak hal tentang pengajaran-pengajaran. Kita menemukan paling tidak ada dua ekstrim berkaitan dengan keselamatan. Yang pertama yang beberapa waktu lalu viral dibahas begitu banyak, yaitu pengajaran atau mungkin sebuah aliran yang mengatakan Kristen progresif. Yang intinya mengatakan bahwa di luar Kristus itu ada keselamatan. Kalau orang berbuat baik, kalau orang melakukan hal-hal yang benar tanpa Kristus, itu bisa diselamatkan. Apakah benar Alkitab mengajarkan demikian? Sebaliknya ada ekstrim yang lain yang beberapa waktu lalu juga menjadi sebuah pengajaran yang begitu mempengaruhi banyak orang, yang namanya hyper grace, yang terjemahnya adalah anugerah yang begitu ekstrim. Artinya apa? Yang penting di dalam Kristus. Kita nggak perlu yang lain, bahkan dosa saya yang akan datang pun sudah diampuni. Saya nggak perlu minta ampun. Saya nggak perlu melakukan banyak hal. Pokoknya saya selamat. Bapak Ibu, apakah benar demikian? Apakah benar yang namanya keselamatan itu adalah hal yang seperti itu? Pokoknya berbuat baik tanpa Kristus, atau sebaliknya yang penting di dalam Kristus tanpa melakukan banyak hal. Nah, saya berdoa biarlah setiap kita belajar dengan penuh kerendahan hati dari surat Efesus ini, supaya kita menemukan kebenaran-kebenaran yang memang Alkitab ajarkan tentang apa itu keselamatan. Karena ini penting Bapak Ibu, saudara-saudara. Kalau kita tidak memiliki pengajaran yang benar dan tentunya itu dari Alkitab, maka kekristenan kita mungkin seperti kitab Amsal mengatakan, ada orang yang menyangka jalan itu baik tapi ujungnya menuju maut. Wah, ini kan misalnya Bapak Ibu, kita sudah menginvestasikan waktu kita, tenaga kita, bertahun-tahun menjadi orang percaya. Tapi ujung-ujungnya kita mungkin tidak mendapatkan apa yang kita harapkan. Bukankah itu sebuah penyesalan yang luar biasa? Oleh sebab itu, apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah belajar dari Alkitab.
apa yang Alkitab katakan, salah satunya tentang keselamatan. Dan setelah kita tahu, kita pegang menjadi keyakinan kita, menjadi pedoman hidup kita, dan tentunya kita praktekkan dalam hidup kita. Biarlah melalui kesempatan sesi PA bersama saya, kita akan belajar dalam beberapa waktu ini. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke pengajaran-pengajaran dari surat Efesus, saya ingin menunjukkan pendahuluan dari surat Efesus, supaya kita tahu gambaran seperti apa surat Efesus. Yang pertama, Bapak Ibu, surat ini ditujukan kepada jemaat di Efesus. Seperti apa kota Efesus? Kota Efesus itu adalah kota yang besar. Seorang sejarawan yang bernama Strabo, di dalam bukunya atau buku yang tercantum dalam semacam ensiklopedia sejarah geografi volume 1-7 itu dia mengatakan bahwa Efesus adalah kota kedua dari kejayaan kota Roma sendiri. Bapak Ibu, kita bisa bayangkan seperti apa kota Efesus. Karena pusat kekaisaran Roma lebih dari 1000 tahun itu ada di kota Roma. Kita sudah enggak perlu membahas kalau disebut pusat atau ibu kota, dimanapun pasti menjadi kota yang terbesar, terramai. Dan Efesus menurut Strabo itu adalah kota kedua terbesar. Seperti Indonesia misalnya, Jakarta adalah kota yang pertama, mungkin seperti Surabaya atau mungkin seperti Medan. Artinya sebuah kota yang juga sama-sama besar, ramai. Kalau saya baca juga letaknya Bapak Ibu di peta itu seperti ini, ya. Nah, ini Efesus. Jadi di pinggir laut. Jadi betul-betul sebuah lokasi yang sangat strategis sekali dan letaknya di Asia Kecil pada waktu itu. Kalau sekarang ya termasuk di negara Turki. Jadi di dalam era kekristenan pun kota Efesus merupakan kota yang sangat penting. Kalau kita belajar kitab Wahyu, bagaimana Tuhan memberikan surat kepada 7 sidang jemaat. Yang pertama ditulis adalah kitab atau kota Efesus kepada jemaat di Efesus. Dan memang kota ini merupakan kota yang sangat-sangat strategis sekali. Di pinggir pantai, bahkan kota ini dari segi perdagangan itu sangat terkenal sekali pada waktunya, pada waktu zaman Alkitab ini. Karena apa? Karena sarana transportasi itu sangat mendukung kota ini. Selain kota ini di pinggir pantai sehingga ada pelabuhan, tapi juga kota Efesus ini terletak di muara yang disebut Sungai Kaester. Sehingga dengan pelabuhan lalu juga di muara, itu akan memudahkan. Dan di dalam atau di kota Efesus ini ada 3 jalan utama yang bisa menuju ke Efesus. Ini menggambarkan bagaimana kota ini merupakan kota yang besar, strategis, dan punya nilai yang penting. Sehingga kita bisa membayangkan penduduknya pun menjadi penduduk yang beraneka ragam di dalamnya. Karena ada yang berdagang, ada yang ini dan macam-macam. Dan yang lebih penting lagi Bapak Ibu, kalau kita belajar dalam Kisah Rasul 19, di sana kita menemukan pada waktu Paulus menginjil dan melayani di Efesus, terjadi sebuah kerusuhan. Gara-gara apa? Gara-gara ada sebuah dewi yang sangat terkenal, yaitu Dewi Artemis. Dicatat di dalam sejarah bahwa di Efesus terkenal penduduknya adalah penyembah
dari kultus Artemis Agung. Dan itu kita bisa juga di dalam Kisah Rasul 19. Seorang dewi Yunani yang menggambarkan kemakmuran. Bahkan dipuja bukan hanya di kota Efesus. Kalau kita baca dalam Kisah Rasul 19 dikatakan Dewi Artemis yang agung ini disembah seluruh dunia waktu itu. Wow, luar biasa sekali. Jadi kuil Artemis itu dicatat begitu luar biasa. Bahkan kuil tersebut merupakan satu dicatat dalam sejarah kuno. 7 keajaiban dunia waktu itu. 1 dari 7 keajaiban dunia. Dan uniknya saudara-saudara, Dewi Artemis dengan lokasinya itu memiliki otoritas yang istimewa. Dikatakan memiliki kekebalan secara yuridis. Sehingga saudara-saudara, kalau ada penjahat yang berhasil lari karena dia melakukan kejahatan, mungkin pembunuhan, perampokan atau apa saja, lari menuju ke kuil ini, di lingkungannya, pemerintah atau mungkin siapapun tidak bisa menangkap. Saudara, kita bisa mengerti bagaimana luar biasanya pengaruh dari penyembahan Dewa Artemis. Itulah kota Efesus. Sehingga dari sini Bapak Ibu, paling tidak kita bisa mengerti bagaimana waktu Paulus menulis surat kepada jemaat Efesus. Paulus sedang menulis surat kepada jemaat dari sebuah kota yang besar. Kalau bicara soal kota besar artinya kompleks kehidupannya. Bicara soal dosa, makanya nanti kalau kita belajar dalam Efesus pasal 4, 5, Paulus begitu menekankan kepada jemaat Efesus bagaimana mereka harus tidak sama dengan orang-orang di sekitarnya. Yang begitu rusak, tidak benar. Ditambah lagi dengan penyembahan Dewa Artemis ini. Begitu kuat sekali, bahkan dikatakan penyembahan utama yang bukan hanya disembah oleh orang Efesus. Mediterranean, bahkan dunia waktu itu. Nah, inilah latar belakang yang berkaitan dengan kota Efesus. Nah, sekarang Bapak Ibu, bagaimana dengan garis besar? Saya ingin kita mengerti sedikit supaya kita bisa memahami pada waktu kan nanti kita masuk bagian per bagian. Kita sudah tahu. Bapak Ibu, Efesus atau surat Efesus ini paling tidak dibagi menjadi 3 garis besar utama. Lalu ditambah penutup. Yang pertama adalah salam Kristen atau salam di mana selalu disampaikan setiap kali surat itu. Itu dari Efesus 1 ayat 1 sampai 2. Kemudian bagian kedua adalah ajaran yang penuh kuasa, terutama berkaitan dengan penebusan untuk kita mengalami keselamatan sebagai orang percaya. Itu dijelaskan di dalam Efesus 1 ayat 3 sampai pasal 3 ayat 21. Kemudian bagian berikutnya, nah ini. Makanya Efesus ini jelas sekali. Bagian pertama bicara soal doktrin, menjelaskan tentang bagaimana Kristus kunci keselamatan itu. Tetapi Efesus menjaga keseimbangan. Karena orang percaya itu adalah orang yang harus juga melakukan kebenaran. Makanya dalam bagian yang ketiga itu, dalam pasal 4 ayat 1 sampai pasal 6 ayat 20, di situ dijelaskan tentang pengarahan-pengarahan praktis. Bagaimana sebagai orang percaya kita harus hidup. Baik di lingkungan keluarga, di lingkungan pekerjaan, masyarakat, semua dijelaskan di dalam kitab Efesus. Lalu terakhir ada penutup, itu pasal 6 ayat 21 sampai yang ke-24. Bapak Ibu, saudara-saudara, itulah garis besar. Nah, dengan garis besar ini kita bisa memahami sebenarnya Efesus itu dibagi menjadi 2 bagian besar pengajarannya. Bagian pertama
Pasal 1 sampai pasal 3 itu tentang pengajaran, doktrin, lalu menjelaskan bagaimana seorang selamat itu seperti apa di dalam Kristus. Lalu bagian kedua pasal 4 sampai 6 itu menjelaskan tentang bagaimana orang yang diselamatkan harus menyatakan hidup sebagai terang, sebagai orang yang benar, seperti itu Bapak Ibu. Nah itulah garis besar dari surat Efesus. Kemudian kalau kita pelajari di dalam surat Efesus ini, paling tidak saya menemukan ada 4 ayat-ayat kunci. Kenapa ayat-ayat kunci ini penting? Karena kalau Bapak Ibu belajar sebuah kitab, seperti hanya dengan sebuah karangan, tentu kalimat kunci, paragraf kunci itu merupakan basic yang mengarahkan, yang menjadi dasar untuk dikembangkan. Jadi kadang-kadang misalnya kalau Bapak Ibu ditanya tentang surat Efesus seperti apa, garis besarnya kita tahu, oh sebenarnya ada 2 Efesus itu. Bagian pertama tentang pengajaran bagaimana selamat, lalu bagian kedua adalah bagaimana seorang yang selamat harus menunjukkan kebenarannya sebagai orang yang sudah diselamatkan. Itu poin-poin atau garis besar. Lalu kita menemukan ada ayat-ayat kunci. Supaya melalui ini kita bisa tahu bahwa Efesus itu menjelaskan apa. Yang pertama ayat kuncinya itu di dalam Efesus 1 ayat 3. Tolong dibacakan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Ya, ini hal pertama. Kalau Bapak Ibu belajar surat Efesus, hal yang pertama, Efesus mengajarkan kita apa? Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Pujian. Kenapa kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan? Biasanya seseorang itu berterima kasih, bersyukur kepada seseorang, atau memuliakan seseorang karena apa yang sudah dia kerjakan, baik untuk diri kita, atau mungkin untuk masyarakat luas. Kita bisa, wah luar biasa. Luar biasa, kita mengagungkan. Nah kenapa kita perlu memuji Tuhan? Surat Efesus mengajarkan bahwa kenapa kita perlu memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang mengerjakan karyanya yang luar biasa. Yaitu apa Bapak Ibu? Dikatakan dalam ayat 3 tadi, yaitu mengaruniakan kepada kita di dalam Kristus segala berkat rohani di dalam surga. Wow. Nanti kita akan coba gali lebih dalam lagi. Kita perlu tiap kali bersyukur, Bapak Ibu, saudara-saudara. Kita perlu tiap kali memuji dan memuliakan Tuhan. Bahkan di dalam keadaan yang paling sulit sekalipun. Kenapa? Karena Tuhan menyediakan bagi kita sebuah kekayaan yang lebih dari semua yang lain. Makanya tidak heran Tuhan Yesus berkata, mungkin bagi banyak orang terlalu berlebihan, tapi itulah faktanya. Tuhan bilang begini, apa gunanya kamu memperoleh seluruh dunia, tapi jiwamu binasa. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, surga dengan segala berkat rohaninya. Lebih dari bahkan dunia yang paling besar apapun. Ini yang dijelaskan oleh surat Efesus. Kemudian ayat kunci yang lain dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Tolong dibacakan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu.
Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, dari ayat kunci ini kita mengerti Efesus menjelaskan tentang apa itu selamat. Selamat itu memang tidak bisa dikerjakan oleh usaha manusia. Kebaikan manusia yang paling top pun tidak akan pernah membuat manusia itu bisa selamat. Kenapa Bapak Ibu selamat? Selamat itu adalah masuk surga, ketemu dengan Tuhan yang Maha Kudus. Manusia adalah manusia yang berdosa. Dan kita harus tahu, hanya orang yang sempurna yang bisa masuk surga tadi yang disediakan. Tapi kita bersyukur. Makanya kenapa kita berkata terpujilah Allah. Karena kita meskipun tidak mampu dan tidak bisa mengalami keselamatan dengan kekuatan, dengan usaha kita sendiri. Bahkan yang terbaik, yang paling luar biasa pun, itu tidak akan pernah cukup untuk membuat kita bisa selamat. Tapi Tuhan menyediakan jalan. Makanya keselamatan itu apa? Kuncinya adalah kasih karunia. Tadi dikatakan sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Kasih karunia, bukan hasil usaha kita. Tidak ada kebaikan-kebaikan kita yang membuat kita bisa selamat. Tidak ada. Usaha kita yang paling baik pun tidak akan pernah membuat kita selamat. Hanya karena kasih karunia. Tapi ini Bapak Ibu. Efesus itu luar biasa. Karena dia bukan hanya menekankan kasih karunia. Tapi jangan lupa melalui ayat kunci ini kita diajarkan apa? Kita diajarkan bahwa orang yang selamat itu mengalami perubahan hidup. Makanya dalam 2 Korintus 5 ayat 17 kan dikatakan, barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi pembaruannya apa? Kita punya DNA yang baru. Makanya dikatakan dalam ayat yang 10 kan, karena kita ini buatan Allah. Buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus. Jadi setiap kita buatan Allah melalui Adam dan Hawa yang diciptakan Allah, kita keturunannya, kita semua buatan Allah. Tapi waktu kita selamat, kita diciptakan kembali di dalam Kristus. Punya DNA baru, punya karakter baru. Yang apa DNA kita? Dikatakan dalam ayat yang ke-10 tadi. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelum. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu, jadi melalui surat Efesus kita diajar apa? Selamat itu karena kasih karunia. Tapi orang selamat hidupnya baru. Manusia baru. Makanya nanti dijelaskan dalam Efesus 4. Kita harus menekan manusia baru. Apa? Manusia kita adalah manusia yang melakukan pekerjaan baik. Sehingga kita selamat bukan karena kebaikan kita. Tapi kita diselamatkan untuk menjadi orang yang melakukan pekerjaan baik. Ini pengajaran penting dari surat Efesus. Kemudian kalau kita baca ayat kunci berikutnya adalah di dalam Efesus 4 ayat 4 sampai 6. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Ya,
Efesus juga mengajarkan tentang kesatuan. Sebagai gereja, sebagai jemaat yang diselamatkan, kita harus menunjukkan adanya kesatuan. Satu tubuh, satu roh. Kita sama-sama satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah Bapa. Kita semua harus memiliki kesatuan. Karena gereja itu adalah tubuh Kristus. Meskipun kita mungkin dari Semarang, dari Surabaya, atau mungkin dari Medan, dari Manado, dimanapun, Ternate, mungkin Papua, atau bahkan di luar negeri, di Amerika, di Australia. Kita semua sebagai bagian dari satu kesatuan gereja tubuh Kristus. Dan ini harus dikembangkan dalam kehidupan nyata kalau kita bilang kita selamat. Mulai dari komunitas yang terkecil, gereja lokal, sampai seterusnya. Ini jelas sekali Bapak Ibu, Saudara-saudara. Kemudian ayat kunci yang berikutnya, yang terakhir adalah dalam Efesus pasal 5 ayat 21 dikatakan. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Ya, ayat ini adalah ayat pembuka untuk menjelaskan tentang apa? Setelah itu kan dijelaskan tentang hubungan suami istri. Istri harus tunduk, suami harus mengasihi, lalu orang tua anak, lalu pekerja dan bos dalam dunia kerja. Dimulai dengan kata kunci ini. Kata kuncinya apa? Bagaimana caranya supaya kita bisa tunduk kepada suami? Bagaimana caranya supaya kita bisa mengasihi istri? Bagaimana caranya supaya kita bisa taat kepada orang tua? Bagaimana caranya orang tua bisa mendidik anak dengan benar? Bagaimana caranya supaya pekerja bisa tunduk kepada pimpinan? Bagaimana pimpinan bisa mengelola dengan benar? Kuncinya ini, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Rendahkanlah dirimu seorang pada yang lain. Meskipun kita lebih, kita tidak boleh merasa lebih. Biasanya kan suami merasa lebih, orang tua merasa lebih, bos merasa lebih. Tuhan bilang udah boleh, rendahkanlah dirimu. Kalau yang bawahan sudah gampang, walaupun kadang-kadang bawahan bisa juga memiliki kesombongan yang tidak mau tunduk, ya kan? Caranya gimana supaya kita bisa memiliki kerendahan hati? Ayat ini mengatakan takut akan Kristus. Bapak Ibu, bukankah ini sebuah pengajaran yang luar biasa? Kalau Bapak Ibu mau berhasil dalam membangun hubungan, kalau kita mau berhasil dalam membangun hubungan dimanapun, dalam keluarga, antar suami istri, orang tua anak, kemudian dalam dunia kerja, masyarakat, dimanapun lah. Kuncinya apa? Takut akan Kristus. Takut akan Kristus. Ini kuncinya. Maka Bapak Ibu, melalui ayat-ayat kunci ini kita sekarang bisa mengerti bagaimana kita punya gambaran yang lebih jelas. Apa yang Efesus sedang ajarkan kepada kita. Yang pertama kita diajar bahwa kita harus memuji Tuhan. Memuliakan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan menyediakan segala berkat rohani di surga. Yang kedua, Efesus mengajar kita untuk mendapatkan apa yang Tuhan berikan yang namanya selamat itu. Itu dikerjakan karena kasih karunia. Tapi jangan lupa, kita juga harus menunjukkan orang yang selamat, yaitu melakukan pekerjaan baik. Kemudian yang ketiga, kita diajar bagaimana kita harus menjaga kesatuan. Sebagai keluarga kecil, keluarga besar, keluarga sangat besar. Karena kita adalah sama-sama menjadi keluarga di dalam Kristus. Lalu, untuk kita berhasil dalam membangun hubungan dimanapun. Kuncinya apa? Rendahkanlah dirimu dengan cara apa?
takut akan Kristus. 4 ini adalah hal-hal kunci dari Efesus. Saya harap setiap kita punya gambaran yang lebih jelas tentang surat Efesus. Nah, sekarang kita akan coba mendalami bagian per bagian dari surat yang luar biasa ini. Doa saya untuk kita semua biar melalui pendalaman Alkitab surat ini kita semakin dibuat pengertian. Seperti Paulus berdoa dalam Efesus 1, dia berkata, aku berdoa siang malam untuk kamu. Supaya apa? Supaya kamu memiliki roh hikmat dan wahyu. Supaya bisa mengerti rahasia Allah yang luar biasa, panggilannya luar biasa. Dan itu juga menjadi doa saya melalui PA kita bersama. Biar Tuhan juga memberikan kepada kita roh hikmat dan wahyu. Sehingga kita makin mengerti, mengenal apa artinya keselamatan di dalam Tuhan itu. Bapak Ibu, sekarang kita akan masuk bagaimana keselamatan benar menurut surat Efesus. Memang tidak mungkin saya jelaskan dalam satu sesi ini. Mungkin juga di sesi berikutnya. Tapi paling tidak kita akan mulai. Kita akan baca dulu yang akan kita coba gali sore hari ini. Dari Efesus 1 ayat 1-3. Tolong dibacakan. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Bapak Ibu, surat ini dimulai dengan pendahuluan tadi yang disebut salam. Tapi kita perlu mendalami karena salam ini bukan hanya sekedar sebuah kebiasaan, latah. Misalnya seperti orang kalau mengirim surat, salam dalam Kristus. Tidak hanya sekedar sebuah kebiasaan, tradisi atau budaya, tidak Bapak Ibu. Tapi di dalam kebiasaan tradisi ini ada makna yang dalam. Kenapa Paulus menulis dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, dikatakan kepada orang-orang kudus di Efesus. Orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Saudara, dikatakan jemaat Efesus disebut dengan 2 sebutan. Yang pertama, orang-orang kudus. Nah, kalau kita membayangkan jemaat Efesus seperti hanya dengan jemaat-jemaat lain, kita nanti menemukan bahwa jemaat Efesus itu bukan jemaat yang sempurna. Bukan jemaat yang tidak pernah ada salah. Walaupun mungkin tidak separah Korintus misalnya. Tapi tetap karena pengaruh dan semacamnya dari lingkungan. Jadi yang disebut kudus itu apa? Bukan hanya sekedar perbuatannya, tapi terutama berkaitan dengan posisi. Tapi menariknya di sini dikatakan sebutan yang kedua yang Paulus sampaikan untuk jemaat Efesus itu disebut orang-orang percaya. Kudus, orang kudus dan orang percaya. Saya sengaja munculkan secara langsung kata asli dalam bahasa Yunani. Kata percaya yang dipakai itu adalah pistois. Yang artinya sebenarnya adalah faithful atau setia. Saudara kalau percaya belum tentu setia. Tapi orang yang setia pasti dia percaya. Bicara soal kesetiaan itu bicara soal bagaimana dia berjalan dari awal lalu dia tunjukkan terus di dalamnya. Baik dalam kebenaran dan sebagainya. Maka ini hal yang pertama. Keselamatan itu bicara soal apa? Saudara, kita harus melakukan 2 hal ini atau mendapatkan ini. Kudus dan setia. Itu orang yang selamat. Surat Efesus dibagi menjadi 2 bagian besar. Ini secara konsisten dijelaskan. Bahwa
Orang yang selamat itu harus punya posisi yang benar. Itu yang disebut kudus kepada orang-orang kudus. Padahal mungkin mereka belum secara perbuatan mereka. Ini posisi saudara dan saya, kita nggak mungkin bisa kudus dengan usaha kita. Kita dibenarkan, dikuduskan itu oleh Allah melalui kematian Tuhan Yesus yang menebus kita. Sehingga posisi kita di mata Tuhan itu kudus. Makanya dalam kitab Yesaya kan dikatakan ayat pasal 1 ayat 18. Meskipun dosamu seperti merah seperti kirmisi, tapi aku akan sucikan menjadi putih seperti bulu domba. Pada waktu kita mendapat pengampunan dari Tuhan karena penebusannya, maka di mata Tuhan posisi kita adalah kudus. Kudus sehingga kita, siapapun kita, mungkin latar belakang kita rusak dan rusaknya separah, paling parah. Seperti halnya Paulus. Dia adalah orang yang memberontak, melawan Tuhan, menganiaya orang Kristen. Kejahatannya luar biasa. Nah, waktu dia percaya Tuhan, dia menjadi orang kudus. Ini posisi dalam Kristus. Tapi Paulus berkata kepada jemaat Efesus, hai orang-orang kudus dan orang-orang yang setia. Jadi orang yang selamat itu posisinya benar, tapi prakteknya juga benar. Karena bicara soal setia itu kan gak bisa. Misalnya baru mulai masuk misalnya. Gak bisa kita bilang misalnya saya baru masuk ke gereja ini. Baru seminggu begitu, tidak mungkin saya disebut, oh Pak Sundoro ini orang yang setia di gereja ini. Baru seminggu ke gereja, tapi puji Tuhan saya mungkin bisa disebut sebagai jemaat yang setia di sini karena memang saya sudah di sini lebih dari 40 tahun. Sejak tahun 76 sampai sekarang. Tidak pernah pergi dan sebagainya. Lebih dari 40 tahun. Nah kalau sudah melewati 40 tahun lebih, layaklah saya disebut jemaat yang setia. Saya melewati masa-masa gereja ini kecil di Setran, kemudian ke Tanamas, ke Gajah Mada. Dan itu ditunjukkan dengan ketundukan, ketaatan. Bapak Ibu, orang yang selamat di dalam Tuhan itu kudus. Itu posisi kita yang dikerjakan oleh Tuhan mulainya. Tapi jangan lupa kita harus menjadi orang yang setia. Artinya terus di dalam. Dan Tuhan itu menjelaskan ini Bapak Ibu. Tidak pernah berubah, selalu konsisten. Coba kita baca tadi Efesus 2 ayat 8 sampai 10 dikatakan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sudah lihat Efesus secara konsisten menjelaskan bahwa orang yang selamat itu harus punya pengalaman atau punya hal dua. Yaitu posisi kudus benar oleh karena Tuhan. Yang dalam Efesus 2 disebut karena kasih karunia kamu diselamatkan. Kita bisa selamat. Lalu jangan lupa orang yang selamat hidupnya harus melakukan pekerjaan baik. Makanya kalau ada orang misalnya berkata begini, yang penting saya sudah selamat dalam pengertian di dalam Kristus. Tuhan sudah ampuni lalu kita hidupnya seenaknya sendiri. Tidak menunjukkan perbuatan-perbuatan baik. Kita tidak menunjukkan bagaimana hidup kita bertobat dengan benar. Kita bukan orang yang diselamatkan seperti yang Alkitab ajarkan. Tidak. Dua hal ini, walaupun sekali lagi
motivasinya berbeda. Kalau orang di luar Kristus, mereka memang meyakini apa? Perbuatan baik itulah yang membuat mereka selamat. Sehingga mereka berusaha sedemikian rupa. Mungkin dengan cara amal, dengan ini, itu. Supaya apa? Supaya selamat. Kalau kita tidak, kita sudah diselamatkan, hidup kita diperbarui, kita melakukan pekerjaan baik. Dalam Filipi 2 ayat 12-13 dikatakan, Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Rasul Paulus dalam surat Filipi juga menjaga keseimbangan ini Bapak Ibu. Kita nggak mungkin sendiri. Kita selamat, makanya Paulus berkata dalam ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Bahkan kemauan pun itu karena Tuhan, maupun pekerjaan menurut kerelaan. Jadi kalau kita bisa itu karena Tuhan, tapi Paulus juga mengatakan dalam ayat 12 tadi, tetaplah kerjakan keselamatan dengan takut dan benar. Bukankah ini peran kita? Jadi peran Allah itu ada, peran kita juga ada. Apa yang kita tidak bisa, Allah kerjakan untuk kita. Tapi yang kita bisa kerjakan dalam rangka keselamatan, kita perlu kerjakan. Makanya kenapa sebagai orang percaya, saya punya keyakinan kalau kita bertumbuh, pasti kita akan melayani. Pasti kita akan jadi berkat. Pasti kita akan bertumbuh dewasa. Itu memang yang Alkitab ajarkan. Kita harus kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar, dengan pertolongan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Contohnya Rasul Paulus sendiri. Waktu dia menulis surat ini, dia mulai dengan apa? Coba dibacakan. Dalam Yohanes 15 juga waktu Tuhan mengajarkan tentang pokok anggur yang benar. Yohanes 15 ayat 4-8. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Ya. Tuhan Yesus mengajarkan tentang perumpamaan pokok anggur. Itu mengajarkan apa? Ada dua hal yang harus kita alami. Yang itu pertama, tinggal dalam Kristus. Itu harus. Keselamatan itu kuncinya adalah di dalam Kristus. Selama kita di dalam Kristus, kita selamat. Tapi orang yang di dalam Kristus itu enggak mungkin hanya sekedar di dalam Kristus. Makanya dikatakan apa? Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam dia. Ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi orang yang selamat itu orang yang produktif Bapak Ibu. Orang yang betul-betul bisa melalui hidupnya berkarya. Makanya dikatakan barang siapa tidak tinggal di dalam aku. Dikatakan ia dibuang keluar.
Karena tidak berbuah. Dalam ayat 8 kembali ditekankan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dengan demikian kamu adalah murid-murid. Berbuah banyak. Bukankah itu pekerjaan, karya? Seperti Paulus Bapak Ibu, maka dari itu Paulus waktu menulis surat ini memulai dengan ungkapan tentang dirinya itu tidak secara kebetulan. Efesus 1 ayat 1 dikatakan kan, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah. Jadi waktu Paulus menyatakan sebagai dirinya itu siapa, itu sebagai sebuah otoritasnya untuk jemaat Efesus supaya mereka dengar bahwa ini surat dari seorang rasul. Tapi bukan itu saja Bapak Ibu. Melalui tulisan ini Paulus ingin memberitahu pada jemaat Efesus juga kepada kita sekalian apa? Yaitu dia sendiri menunjukkan dia bukan hanya selamat, dia bukan hanya menerima kasih karunia, dia bukan hanya betul-betul mengalami apa yang namanya anugerah, tapi dia berfungsi yaitu apa? Sebagai rasul. Bahkan dikatakan oleh kehendak Allah. Dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 13 dikatakan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ya, rasul itu yang Tuhan berikan salah satunya. Lalu apalagi? Nabi, pemberita Injil, gembala, pengajar. Kemudian kelima jawatan ini diberikan untuk apa Bapak Ibu? Dalam ayat 12 dikatakan untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Tadi kita sudah belajar ayat 1 dikatakan kepada orang-orang kudus. Siapa orang-orang kudus? Jemaat Efesus. Kalau kita sekarang semua jemaat harus apa? Sampai pada level diperlengkapi. Mungkin semua kita bukan orang yang dipanggil untuk menjadi rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, guru. Karena ini adalah jawatan-jawatan yang sifatnya panggilan khusus dan bersifat full time. Tapi paling tidak Bapak Ibu perlu diperlengkapi. Kita semua orang-orang kudus diperlengkapi untuk pekerjaan pelayanan. Supaya apa? Supaya terus bertumbuh. Menjadi jemaat yang dewasa penuh dikatakan dalam ayat yang ke-13 tadi. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Bapak Ibu, kita perlu mengerti ini. Jadi orang selamat itu kudus dan setia. Lalu juga kalau kita belajar dari Efesus 1 ini, kita belajar bahwa sebagai orang yang selamat, kita harus mengalami yang namanya kasih karunia dan damai sejahtera. Makanya dalam Efesus 1 ayat 2 akan dikatakan, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpah atas kamu. Ini sekali lagi bukan hanya sekedar sebuah kebiasaan. Seperti salam, shalom, Tuhan memberkati, bukan hanya sekedar ungkapan yang biasa. Tapi betul-betul ini harus menjadi cara hidup kita. Bagaimana kita harus terus dikuasai yang namanya kasih karunia dan damai sejahtera. Bapak Ibu, ini merupakan cerminan bagaimana kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan harus memiliki yang pertama kalau bicara soal kasih karunia.
itu bicara soal ketergantungan penuh dengan Tuhan. Kasih karunia. Bapak Ibu, kita bisa melayani karena apa? Kasih karunia. Makanya saya selalu berkata, kita melayani itu bukan dengan kekuatan kita. Kalau kita melayani dengan kekuatan kita, itu bukan kasih karunia. Bukan pelayanan yang benar. Pelayanan benar, ibadah yang benar, harus mengandalkan Tuhan. Tuhanlah kehidupan yang memiliki ketergantungan penuh dengan Tuhan. Dan damai sejahtera. Artinya apa? Kita harus menjaga hubungan yang harmonis, baik dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Ada damai sejahtera. Ini Bapak Ibu, mari kita datang kepada Tuhan. Saya undang Bapak Ibu, walaupun di rumah, kalau berkenan, kita akan berdiri bersama-sama juga yang di gereja. Kita akan menyanyikan nyanyian kita. Kasih setiamu yang kurasakan, lebih tinggi dari langit biru. Kasih setiamu yang kurasakan. Amin. Lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Kasih setiamu, Kasih setiamu yang kurasakan ya Tuhan, terima kasih. lebih tinggi dari langit Amin Tuhan. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu ya Tuhan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Haleluya. Jadi
kita patut selalu memuji dan mengagungkan Tuhan. Seperti Efesus 1 ayat 3 mengatakan, terpujilah Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa? Karena waktu kita selamat, Tuhan bukan hanya memberikan, kadang-kadang kita itu terlalu fokus dengan hal kekinian, misalnya berkat, kesembuhan, keberhasilan, kesuksesan. Padahal kita harus tahu Bapak Ibu, semua itu tidak ada artinya. Tuhan menyediakan segala berkat rohani di dalam surga. Itulah selamat. Dan kita terus harus memuji Tuhan. Kenapa? Dengan berkata, siapa aku ini Tuhan? Karena kita tidak bisa selamat sendiri. Kita hanya menerima karena kasih karunia. Tapi sebagai rasa kasih, waktu kita selamat kita diubah. Maka marilah biar setiap kita menjadi orang-orang yang kudus oleh Tuhan, tetapi juga orang-orang yang setia, berkarya produktif bagi kemuliaan Tuhan. Bapa, terima kasih. Sore malam hari ini kami belajar kebenaran-kebenaran-Mu yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih. Biar kami jemaat-Mu selalu memuji Engkau. Karena Engkau menyediakan segala berkat rohani di surga. Tuhan, terima kasih. Siapa kami Tuhan? Sehingga kami layak, kami semua bisa mengalami keselamatan yang luar biasa ini. Terima kasih Tuhan. Biar firman-Mu malam hari ini terus tertanam dalam setiap hidup kami. Sehingga kami boleh berbuah-buah bagi kemuliaan Tuhan. Engkau berkati kami semua Tuhan, baik kami yang di gereja maupun di rumah atau dimanapun kami belajar kebenaran firman. Dan sekarang kita angkat tangan kita untuk menerima berkat-Nya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang terimalah berkat di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan dengan persekutuan Roh Kudus, biarlah menyertai kita semua mulai malam hari ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya. Amin. Hai, saya Pastor Samuel Anton. Saya secara pribadi sebagai seorang ayah sangat happy banget karena Caleb dan Yuda bisa bersekolah di sana. Karena Caleb dulu awalnya seorang yang sangat pemalu, tapi ketika bersekolah di TCS jadi orang yang cheerful dan sangat potensinya sangat bisa keluar ya. We're really blessed with TCS and about all the great teachers who care and really truly love them. Thank you so much. Jadi kalau Anda masih bingung untuk mencari sekolah yang terbaik untuk anak-anak, kami rekomendasikan DCS karena itu tempat di mana secara spiritual dan secara potensi dan kreativiti akan berkembang maksimal dalam kehidupan anak-anak kita. Isilah hidup kita dengan menyenangkan hati Tuhan. Sungguh anugerah Tuhan kalau kita masih boleh hidup. Menjadi bijaksana adalah awal dari takut akan Tuhan. Gunakan waktu. Mari kita takut akan Tuhan. Bergabunglah dengan Pendeta Timotius Subekti dalam program Suara Alfa Omega. Hanya di Live Channel. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja,
Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA Gereja dengan nomor 0815 7802 2000.